Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan tafaqquh fid din, pengajian ta'lim, ya, tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk dalam yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita kali ini Al-Mabhath Al-Thalith, bagian dari fase turunnya beberapa hukum syariat, ya, yang sebelumnya puasa, kemudian zakat, dan ini bagian dari yang kemarin kita bahas, disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa yang bersejarah perang Badar Kubra, ya, peristiwa bersejarah yang menggoreskan bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya sehingga Islam bisa datang dan mengetuk ke rumah kita masing-masing, memeluk agama Islam dengan keamanan, dengan kenyamanan, ya, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini tiada lain dan tiada bukan setelah pertolongan Allah Azza wa Jalla adalah dari pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat lewat perang yang sangat berharga ini, perang Badar, ya, perang Badar. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dikatakan perang Badar karena perang ini terjadi di daerah Badr, ya, di daerah namanya Badr. Dikatakan Badr adalah ismu bi'rin, nama sumur, hafarha rajulun min Ghaffar ismuhu Badr. Seseorang menggalinya dari Bani Ghaffar yang bernama Badr, ya. Itu awalnya adalah sebuah sumur dan sekarang sudah menjadi satu kabupaten, ya, Kabupaten Badr, Muhafadzatu Badr,
jaraknya 120 km dari kota Madinah. Ya mungkin Jakarta Bandung ya. 120 km 20 km kalau menggunakan mobil atau bis itu bisa perjalanan 2 jam. Ya, dan ini sudah hampir dekat dengan wilayah pesisir Laut Merah. Ya, karena Madinah itu daerah pegunungan pedalaman, jauh dari pesisir. Adapun Badar, ya daerah Badar ini sudah mendekati walaupun masih jauh ya dari wilayah pesisir, akan tetapi sudah mendekatinya dari segi cuaca dan lain sebagainya, karena sudah memasuki wilayah gurun. Kalau Madinah itu bukan gurun, akan tetapi pegunungan. Nah, daerah ini daerahnya sudah diliputi dengan gurun. Ya, kotanya kecil. Ada satu gunung di sana terletak namanya Jabal Malaikah. Dari peristiwa para malaikat yang turun membantu kaum muslimin, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Imran, yang Allah menurunkan ribuan malaikat turun ikut berperang bersama Nabi dan para sahabatnya, dia itu di gunung tersebut. Dikatakan demikian. Ya, jadi dikatakan perang Badar karena perangnya terletak di daerah Badar. Taib. Wa tusamma Badran al-Kubra atau al-Uzma. Kalau dari segi bahasa, Badar sendiri adalah bulan purnama. Ya, dari segi bahasa, ya Badar bermakna bulan purnama, dan itu juga disebutkan Nabi SAW dalam banyak hadis tentang akidah seorang mukmin ahlu sunnati wal jamaah, bahwa seorang mukmin nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, wabil khusus di surga. Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badrin la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama, Lailatul Badrin, di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat purnama tidak berdesak-desakan. Di sini Allah tidak di sini Nabi SAW tidak menyerupakan Allah dengan bulan, tidak, akan tetapi Nabi sedang memisalkan atau menyerupakan seperti engkau melihat, yakni ru'ya bil ru'ya, la mar'i bil mar'i. Seperti engkau melihat, ya. Jadi cara melihatnya sampai tidak berdesak-desakan. Bukan berarti Nabi memisalkan Allah dengan bulan, tidak. Ya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya sama sekali. Itu diantara akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwa kaum mukminin nanti kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang pertama, kemudian di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini adalah nikmat yang sangat tinggi, atau nikmat tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga. Ya, semoga kita merasakannya. Katakan amin ya Tuhan. Allahumma amin. Dalam sebuah hadis dikatakan, tatkala ahlul jannati dakhala al-jannah, fa idza dakhala ahlul jannati al-jannata, tatkala penduduk surga sudah memasuki surga, kemudian mereka merasakan kenikmatan, berbagai kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada mereka, berupa kusur, berupa istana, berupa hurul 'ain, bidadari dan lain sebagainya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman ya kepada penduduk surga, alam azidkum, maukah aku tambahkan untuk kalian? Maka penduduk surga sedikit heran, ya, sedikit bahasa kitanya sedikit bengong. Lah, kok ada tambahan lagi nih? Apa ini tambahannya? Bukankah kita sudah masuk surga? Ya, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka penduduk surga bertanya, ya, apa ya Rabb yang akan engkau tambahkan? Alam
tubayyir wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Jadi jangan berkecil hati yang kulitnya tidak putih ya. Insyaallah di surga akan diputihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam tubayyir wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Ya, alam tunjina minan nar wa tudkhilana al-jannah, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga? Ya, ini menunjukkan bahwasanya ahlul jannah merasa keheranan dengan pernyataan Rabb kita. Ya, alam azidkum, maukah aku tambahkan? Akhirnya kata Nabi SAW, fakashafal hijab, Allah membuka tirai hijab yang penghalang antara ahlul jannah dengan Allah. Apa kata Nabi SAW? Fama urtu syai'an ahabba ilaihi min ru'yatillahi azza wa jalla, atau min nazarillahi azza wa jalla, ya min nazari ahli jannati ilaihi. Maka tatkala Allah ditampakkan di penduduk surga, artinya penduduk surga memandang Allah azza wa jalla, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang lebih dicintai penduduk surga ketimbang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa semuanya sama kenikmatan yang selama ini dirasakan ahlul jannah. Lupa semua, ini yang terbaik, ini yang tertinggi, lupa semuanya. Ya, ahabba ilaihi min nazarillahi azza wa jalla, ini yang membuat penduduk surga merasa kenikmatan, dan itu selaras dengan firman Allah azza wa jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, al-husna yaitu berupa surga, kemudian waziyadah dan tambahannya. Kata para sahabat, waziyadah di sini adalah ru'yatullah ya azza wa jalla ya fil jannah, melihat mandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, dan ini nikmat yang tertinggi, nikmat yang tertinggi di penduduk surga, ya. Subhanallah. Dan ada dari kalangan ahlul bid'ah yang mengingkari nikmat ini, ya, nggak mustahil Allah untuk dilihat, karena mereka berdalil logika juga dari dalil Al-Quran kemudian dilogikakan, ya, karena Allah la yuhitu bihi ilma, ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Lihat, Allah itu tidak bisa dipanca indrai, tidak bisa dilihat oleh mata, ya, dan dialah Allah yang menguasai seluruh pandangan. Naam, sahih itu di dunia, ya, karena Allah tidak mungkin untuk dilihat di dunia. Ayat ini berbicara di dunia. Adapun di akhirat, ya, Allah sendiri yang menghabarkan lewat lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau di dunia, naam, lihat Nabi Musa aja minta kepada Allah untuk bisa melihat, bisa apa tidak? Gak bisa, sampai Tur Sina itu hancur, iya apa tidak? Ya, sampai Tur Sina itu hampir hancur, dan Nabi Musanya pingsan. Habis pingsan bangun sadar, bertobat Nabi Musa, ya, terhadap permintaannya yang menurut kita nyeleneh, ya, tapi sama Allah dimaafkan. Ya, itu lihat, ya, tidak bisa tidak dilihat. Begitu juga perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak, ya, ketika menyebutkan subhatnya Dajjal, yang mana Dajjal ini mengaku sebagai siapa? Sebagai, pernah kita bahas di sini kalau nggak salah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan, ya. Ya, Dajjal kan ngaku pertama jadi orang soleh, kemudian ngaku jadi nabi, ya, step by step, kemudian ngaku juga jadi Rabb. Ya, akhirnya diantara bantahan Nabi SAW terhadap syubhat yang dibawa Dajjal apa? Inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian ini matanya nggak pece, nggak bicek, ya. Kemudian yang kedua, innakum lan tarau, dalam riwayat lain, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya
kalian gak bakal melihat Rabb kalian sampai kalian mati dulu. Sampai kalian mati. Berarti fil akhirah. Iya apa tidak? Fil akhirat itu baru bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Adapun di dunia tidak bisa ya melihat secara sadar atau lihat di dalam mimpi. Ya, mimpi saya melihat Rob. Subhanallah. Siapa ente ya akhi? Ya habis itu isinya ngawur semua. Apa yang sama Nabi dihalalkan sama dia diharamkan. Apa yang sama Nabi diharamkan dia dihalalkan. Itu bukan Rob, hadza syaitan. Hadza syaitan. Dan subhanallah, jangankan yang ngaku-ngaku Rob, yang ngaku-ngaku di bawahnya Rob juga banyak. Anak Isa Al-Masih, anak Imam Mahdi. Ya, Isa Al-Masih ternyata setelah dilihat-lihat, lah bukan orang dari kalangan Bani Israil, dari orang Jawa. Iya, ngaku-ngaku. Setelah diperiksa ternyata orang stres. Lah ya, dan subhanallah banyak yang seperti ini. Ya, dan Nabi SAW makanya ini diantara mukjizat dan alamatun min alamun min a'lamin nubuwah, tanda-tanda Nabi menyebutkan kriteria Imam Mahdi yang bakal keluar. Segala sesuatu yang akan keluar terjadi sama Nabi diceritakan secara detail. Ciri-cirinya Imam Mahdi disebutkan secara spesifik di mana? Di hadis. Ciri-ciri Isa Al-Masih yang akan keluar diceritakan spesifik oleh Nabi SAW. Bahkan orang yang buruk, Dajjal, diceritakan spesifik oleh Nabi. Kenapa? Karena ini belum terjadi dan akan keluar. Sehingga kalau ada orang yang nipu-nipu akan lihat di hadis. Benar nggak kriterianya? Dan subhanallah banyak yang ngaku-ngaku dari 3 orang ini. Yang ngaku Imam Mahdi banyak, yang ngaku Isa Al-Masih banyak, yang ngaku siapa? Dajjal juga banyak. Bahkan yang ngaku Nabi pun banyak. Makanya didetailkan oleh para ulama hadis kriteria tentang Rasulullah SAW. Bagaimana badan Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana face-nya Nabi, bagaimana seluruhnya Nabi. Kenapa? Karena bisa jadi dia ada orang ngaku-ngaku saya habis melihat Nabi. Di mana? Di mimpi. Kalau di mimpi disebutkan dalam hadis, faman ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku, maka dia sungguh telah melihatku. Melihat di mimpiku maksudnya. Dia akan melihat di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena kata Nabi, syaitan itu tidak bisa menjelma menjadi aku, kata Rasul. Ia tidak bisa menjelma, tapi bisa ngaku-ngaku di mimpinya, ana Rasulullah. Ya ana Rasulullah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang pernah ngaku melihat mimpi bertemu dengan Rasul, apa kata mereka? Steve, coba sebutkan apa yang engkau lihat dari kriteria sifat-sifat yang Nabi tersebut yang ada dalam mimpimu. Ya, disebutkan nabinya pakai celana jeans. Khalas, ada syaitan. Iya, nah, ada lagi nabinya pertama awal sifat yang disebutkan cukur jenggot. Khalas, ini syaitan. Iya apa tidak? Kenapa disebutkan? Karena bakal ada yang ngaku-ngaku dan subhanallah banyak. Ya, ngaku-ngaku banyak. Bahkan ya disebutkan ya Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah imam Ahlus Sunnah, bagian dari alim Ahlus Sunnah yang dipakai oleh banyak ahlu bid'ah. Ya seakan-akan ini dari kalangan ahlu bid'ah, padahal Abdul Qadir Al-Jailani alim, seorang alim min Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah dikatakan ya pernah melihat Ana lupa melihat siapa ya. Kalau tidak melihat dia mengaku ada yang melihat Rabb di dalam mimpinya atau melihat sahabat, ana rabbukum kalau tidak salah. Maka kata Abdul Qadir, ikhsa anta aduwallah. Menjauhlah engkau, binasalah engkau ini adalah musuh Allah Azza wa Jalla. Maka kata iblis ini yang menjelma, yang mengaku sebagai Rabb, kaifa araftani? Engkau najauta minni Abdul Qadir.
engkau telah selamat dariku. Lihat, kenapa? Karena dari ilmu bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Apa kata iblis? Walaqad adlaltu sab'ina ubadan min ahli Baghdad. Dan sungguh wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan tukang ibadah, ahlul ibadah dari kalangan Baghdad, jumlahnya sudah 70 orang. Disebabkan kenapa? Ada syaitan masuk ke mimpinya, kemudian mengatakan ana Rasulullah, ana Roh, ana ini, terus ngasih wahyu. Akhirnya isinya berantakan, sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat mereka-mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi, yang mengaku sebagai Isa Al-Masih, yang mengaku sebagai Rasul, bahkan sampai mengaku saya malaikat Jibril, ternyata perempuan, ya ini kan lucu. Sampai ada yang mengaku ana rabbukumul a'la, Fir'aun yang keberapa ini nggak paham. Ujung-ujungnya apa? Mereka mendapatkan wahyu dari mimpinya. Ini bukan wahyu, wahyu, lakin wahyu minasyaitan. Wahyu minasyaitan, karena wahyu maknanya adalah pesan yang disampaikan kepadanya. Ya, ini bisikan-bisikan syaitan, waliyadzubillah. Subhanallah ya. Kita ngomongin perang Badar tapi larinya ke akidah ya. Subhanallah. Baik, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum, ini gara-gara kalimat Badar. Badar artinya bulan purnama tadi ya. Kemudian merembet ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Nabi menyebutkan Lailatul Badri. Yakni engkau akan melihat Rabb sebagaimana kalian melihat bulan di kala purnama. Ya, semoga kita semua dan yang menyaksikan bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini wa tusamma badran al-kubra aw al-uzma aw badrul qital aw yaumul furqan. Nama perang Badar ini dikatakan Badar Kubra. Kubra ini besar, atau Uzma yang agung, atau Badrul Qital, atau peperangan Badar, atau dikatakan Yaumal Furqan, hari pembeda. Yaum Al-Furqan, hari pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Wa hadhihi tasmiyah al-akhirah waradat fil Qur'anil Karim. Nah, penamaan Al-Furqan, yaum hari pembeda antara hak dan batil, ini disebutkan di Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan, pada hari al-furqan, pembeda, yaumal taqal jam'an, pada saat dua pasukan bertemu ya, dua pasukan bertemu. Kata para ulama disebutkan qala Ibnu Abbas mengatakan li'anna Allah ta'ala farraqa fihi bainal haqqi wal batil, karena Allah pada saat itu di perang Badar telah membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil, memenangkan yang hak dan memisahkan dan mengalahkan, menghinakan yang batil. Padahal batil secara jumlah, pasukan batil ini jumlahnya banyak ya, hampir 1.000 orang, ngalahkan ya, berhadapan dengan 300 orang. Ya, secara matematis ini enggak masuk hitung-hitungan. Iya atau tidak? Ini kalau secara matematis atau secara logika menurut kita ada mustahil untuk menang. Tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Itu pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau dijuluki sebagai habru hadhil ummah ya, yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memahami agama dan Al-Qur'an ya. Allahumma 'allimhu
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan agama dan ajarkanlah ta'wil. Yakni ta'wil di sini tafsir. Yakni ta'wil di sini artinya maknanya adalah tafsir. Dan subhanallah, ustujibat da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika didoakan ini Abdullah bin Abbas masih kecil, belum balik ya. Dan subhanallah, beliau termasuk senior sahabat yang diambil ilmu Al-Qur'annya. Di antara Abdullah bin Abbas, beliau punya madrasah di Makkah, dan ada lagi Abdullah bin Mas'ud punya madrasah di Irak, kalau tidak salah di Kufah atau di Basrah. Ya subhanallah, ini termasuk barakah dakwanya Nabi SAW. Dan pernah dibawa sama Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Abbas, ketika turun surat An-Nasr. Surat An-Nasr semuanya sudah hafal ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, akhirnya ini artinya tentang masalah kemenangan, bahwasanya manusia akan memasuki agama Islam berbondong-bondong dan agama Islam akan menang. Para sahabat ketika mendengar surat ini turun berbahagia semuanya. Ya, alhamdulillah, Islam bakal menang, Islam bakal ini. Senior sahabat yang kumpul nih, pembesar sahabat. Akhirnya Umar nenteng anak kecil ini, Abdullah ibn Abbas. Sebagian sahabat agak sedikit kayak agak sedikit gundah-gulana. Ngapain sih Umar bawa anak kecil? Ini kan pembahasan majelis orang-orang besar, ya, majelis kalau bahasanya majelis ulama, ini ngapain bawa anak kecil? Ya, apa yang kalian bahas, kata Umar? Ya, apa yang kalian bahas? Kita sedang membahas surat yang baru saja turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surat An-Nasr. Ya, semua pada mengatakan tafsirnya. Ya, semuanya kita bakal ini. Tunggu dulu, itu jangan menganggap sebelah mata ini siapa yang saya bawa. Coba kita tanyakan kepada beliau, anak ini masih kecil loh, Abdullah bin Abbas. Coba kita tanya, apa pendapatmu tentang ayat ini? Subhanallah, beliau memberikan jawaban yang tidak ada pada sahabat yang lainnya yang katakan. Apa kata beliau? Abdullah bin Abbas, surat ini adalah sinyal bahwa sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW gak lama bakal meninggal. Semua sahabat yang tadinya euforia, sangat senang dengan ayat, tiba-tiba semuanya diam, tertunduk, bahkan tersedih. Dengan apa? Dengan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tuh, ente jangan meremehkan apa yang Anda bawain. Ini orang sudah didoakan sama Nabi SAW, ya, diajari masalah tafsir, ta'wil Al-Quran. Ini luar biasa. Makanya, ya, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, kalau sudah mengatakan qala Ibnu Abbas, ya, perkataan Ibnu Abbas, maka itulah pakarnya. Karena para sahabat Nabi SAW itu mutakhassisun, ya, banyak yang mutakhasis, pakar dalam bidang masing-masing. Ada pakar faraid, itu Mu'adz bin Jabal, ilmu waris, ya. Ada pakar hadis yang faham banyak riwayat hadis, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada yang pakar ini, dan Ibnu Abbas, ya, spesialis dalam masalah tafsir Al-Quran. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Singkat cerita, belum masuk Isya belum. Kemudian di sini penyusun kitab Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah taala memulai awal bagaimana terjadinya atau sebab munculnya terjadi perang Badar ini. Disebutkan kata beliau, balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Abu Sufyan kharaja min asy-Syam fi alfi ba'irin li Quraisy
fiha amwalun 'azimah yuqal innaha 50,000 dinar wa la yahrisul qafila illa 'adadun qalilun minal rijal la yatajawazuna 70 rajulan fi aktsaril aqwal. Kata Syekh mengatakan telah sampai berita kabar kepada Nabi SAW bahwasanya Abu Sufyan ya telah bertolak dari Syam menuju ke Mekah dengan membawa uang atau membawa harta 1000 onta ya punyanya orang-orang Quraisy, dan membawa harta yang tidak sedikit besar jumlahnya pada saat itu, yaitu 50.000 dinar. 50.000 dinar. Wallahu alam berapa 50.000 dinar? Ya, satu dinarnya itu berapa emas ya? Mungkin bisa miliaran atau mungkin bisa triliunan, wallahu alam kalau hitungan sekarangnya. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ayyuhal ikhwah adalah para pedagang, saudara. Mereka berdagang di mana? Di Syam. Syam itu mana? Ya, berapa apa? Syam itu 4 negara sekarang. Palestina, Suriah, Lebanon, sama Yordania. Yang dulu di zaman Nabi namanya Syam. Dan dulu tempat perniagaan di situ. Ya, tempat perniagaan kalau pengen dagangannya laris, ibarat kasarnya ya dagang ke sana. Karena di sana sudah dekat dengan Eropa, sudah dekat dengan Afrika Utara, sudah dekat dengan Asia Tengah. Ya, orang banyak berkumpul di situ. Ya, dan ada pelabuhan di sana besar, ya. Sehingga orang Quraisy belanjanya di sana. Belanja dan berdagangnya di sana. Kalau pulang dari Syam itu pasti bawa harta banyak. Sama seperti dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berjualan ke Syam, menjualkan dagangannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, lihat, membawa Abu Sufyan membawa 1000 onta punya Quraisy dan membawa uang sebanyak 50.000 dinar. Wala yahrisul qafilah ila adadun qalil. Tidak ada yang menjaganya kecuali sangat sedikit sekali. La yatajawazuna 70. Tidak sampai 70 orang. Bayangkan ini onta berapa? 1000 lewat padang pasir. Satu onta aja Pak bisa dihargai, kalau onta biasa ya itu bisa 30 juta sampai 50 juta. Bayangkan ini 1000. Ya, kalau onta merah yang disebutkan Nabi SAW bisa sampai 15 miliar. Satu ontanya, onta merah kan. La an yahdiyallahu laka bika rajulan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, kata Nabi. Sungguh ada seseorang mendapatkan hidayah lewat tanganmu itu lebih baik daripada onta merah, ya. Onta merah kurang lebih harganya bisa sampai 10 sampai 15 miliar. Ya, onta merah ini bukan ontanya warna merah, bukan, ini nama jenis. Ya, ini nama jenis onta kebanggaan. Dia bukan untuk diperah susunya, bukan untuk disembelih, tapi sebagai pelihara kayak kuda, untuk dipelihara, untuk pacuan itu. Nah, onta juga ada yang demikian untuk bangga-banggaan. Harganya bisa sampai demikian atau lebih. Ya, itu lebih baik daripada ya onta merah. Wala yahrisul qafila illa adadun qalil minar rijal. Ya, tidak sedikit yang menjaga harta tersebut ya kecuali 70. Bayangkan dari Syam itu ke Mekah. Itu berapa ribu kilo? Mekah Madinah sekitar 470 kilo. Mekah Madinah ya 470 kilo. Kalau ke Syam, Mekah dari Madinah ke Yordan aja bisa 1000 kilo, kurang lebih bisa 1.500 atau sampai 2.000 kilo. Lihat, bayangkan lewat padang pasir zaman dahulu ya, tidak ada kereta cepat, tidak ada jalan tol, ya, tidak ada pesawat. Ya, bayangkan, lihat Nabi saja hijrah itu kurang lebih seminggu sampai 10 hari.
Ya, Mekah, Madinah, bayangkan mereka yang melakukan perdagangan. Jadi subhanallah, kita hidup di zaman penuh kenikmatan ya, ya, penuh dengan kenikmatan. Orang pengen ke Mekah sekarang hanya hitungan jam. Ya, hanya hitungan jam, hanya 10 jam sampai 11 jam. Ya. Ya 11 jam. Dulu orang kalau umrah berapa hari? Atau perjalanannya berapa? 3 bulan. Orang jamaah haji dulu, ya dulu orang nggak bisa umrah kecuali kalau mau umrah mau haji. Karena perjalanannya saja sudah memakan waktu, bisa sampai sebulan 2 bulan lewat menyeberangi Samudra Hindia. Sekarang hitungan jam. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia zaman ini. Tapi subhanallah, kata para ulama, kenikmatan ini dijadikan sebagai tempat maksiat. Ya, dikasih pesawat, minum khamar di pesawat. Ya, dikasih ada TV-nya pada nonton film, padahal dia di antara langit dan bumi. Kalau Allah mau ya tinggal disentil saja, mesinnya langsung oleng. Ya, nggak ada takut. Seharusnya takut ya mereka berbuat maksiat gimana ketika di kendaraan yang seharusnya kendaraan ini paling ditakuti, berada di atas udara. Tapi kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Ya padahal belum ngomong sama sekali tentang badan ini ya. Subhanallah. Khair. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, dan pemirsa yang mengikuti kajian ini. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan ya, bahwa Nabi SAW mendapati kabar bahwasannya Abu Sufyan keluar dari Syam dengan membawa harta yang banyak.
Akhirnya Nabi mengutus kaum muslimin ya untuk siap-siap ikut keluar menghadang mereka. Ya, hadhihi 'iru Quraisy fiha amwaluhum fakhruju la'alla Allah an yughnimukumuha ya. Sesungguhnya ini ada onta-ontanya Quraisy dan harta-harta mereka. Maka keluarlah kalian untuk menghadang mereka. Mudah-mudahan ini bagian dari ghanimah, rampasan perang nanti. Ya, fantadaban nas, manusia pun bersegera. Fabadara ba'dun nas, sebagian antusias, sebagian lagi merasa berat karena di perkiraan mereka bahwasanya Rasulullah tidak menginginkan perang. Ya. Dan memang tidak menginginkan perang dari asalnya, cuma hanya ingin menghadang saja. Perlu diingat, kenapa di sini Nabi menghadang orang Quraisy? Apakah ada sebab ataukah tidak? Kenapa di sini Nabi menghadang Quraisy? Mungkin kita bertanya-tanya. Kalau kita flashback ketika Nabi hijrah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Quraisy berbuat zalim. Apa yang mereka lakukan? Mereka merampas harta para sahabat. Ya, harta mereka semuanya ludes diambil dan dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nah, di sini Nabi dan para sahabatnya ingin meminta haknya kembali. Paham? Ingin meminta haknya kembali yang dahulu dirampas oleh mereka. Bisa dipahami. Jadi Nabi tidak berbuat zalim dalam bab ini. Abadan. Ya, bahkan ada sahabat yang keluar dari Mekah tidak bawa apa-apa kecuali baju. Yang ia kenakan saja, jalan kaki. Kenapa? Ketika di luar Mekah sudah dihadang oleh orang-orang Quraisy, kalau ente pengen hijrah, kata Nabi, sini serahkan semua harta-harta. Karena tidak berdaya, akhirnya diserahkan semua, kemudian dilepas untuk hijrah. Nah, di sini Nabi ingin mengambil haknya kaum muslimin yang dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy secara zalim, ya, secara semena-mena. Jadi tidak dalam rangka Nabi memulai ini tanpa sebab. Ada sebab. Ya, akhirnya ayuhan ikhwah, walam yahtafil aw yahtamur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khuruj ihtimaman baligha. Nabi SAW di awal memang tidak menginginkan peperangan, dan begitu juga ya para sahabat tidak menginginkan peperangan, hanya ingin menghadang mereka karena mereka jumlahnya sedikit, 70. Ya, 70 orang, dan yang dibawa sama Nabi ini 300. Jadi mau nggak mau sini balikin hartanya kaum muslimin. Walam ya'zan liman lam yakun dhahruhu hadira, dan Nabi hanya mengizinkan untuk yang ikut perang Badar yang sekarang bersama Nabi SAW, yang mendengar pernyataan Nabi bahwasanya ada kabar orang Quraisy lagi pulang ke Mekah, ayo kita hadang. Ya, sehingga yang hadir saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan man kana dhahruhu hadira falyarkab ma'ana. Barang siapa yang sekarang hadir, ayo ikuti kami, bersama kami. Ya, adapun yang tidak ikut, yang tidak hadir sekarang, maka tidak usah ikut. Karena ada beberapa sahabat yang meminta izin kepada Nabi supaya sahabat lain yang lagi di Madinah atau di atas daerah Madinah agar disampaikan juga, kata Nabi, la illa man kana dhahru hadir. Tidak usah, yang ikut hanyalah yang hadir saja bersama kami. Ternyata ayolah ikhwah, dan ini kita tutup ya, karena ceritanya panjang, ini sekitar 20 halaman. Ini baru 1 halaman yang kita bahas. Ya, jadi kalau disambung ya bisa sampai subuh nih, ya. Subhanallah, mau sampai subuh ya. Bismillah ya, kita puasa nanti berbuka ya, insyaallah. Wa kana Abu Sufyan
hadiran, paragraf ini kita tutup ya. Kan semua kan sebagian sudah mulai gelisah. Wa kana Abu Sufyan hadiran yatasaqqatul akhbar. Abu Sufyan ini yang mengawal perjalanan Quraisy rada-rada curiga. Sudah mulai waspada, jangan-jangan ini Muhammad dan pasukannya bakal menghadang kita. Makanya beliau mencuri-curi kabar. Fabalaghahu khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia akhirnya mendengar kabar bahwasannya Rasulullah akan menghadang dia dan hartanya. Fahadzara 'inda dzalik. Akhirnya bergegas Abu Sufyan menyuruh mengutus dan menyewa jasa Damdam ibn Amr al-Ghifari dengan bayaran 20 mithqal ya, untuk segera pergi ke Mekah dan menyuruh memotong seluruh tali hidung ontanya. Kemudian ini pinternya Abu Sufyan, kemudian rutenya dirubah ya. Lihat, Abu Sufyan cerdas, cerdik ya. Rutenya dirubah, jangan rute yang sama, rutenya diputar balik, dibikin kayak istilahnya tuh ada jalan-jalan kucing ya, jalan-jalan tikus ya, bukan kucing ya. Dibikin jalur yang berbeda dari jalur yang sebelumnya diketahui oleh kebanyakan manusia, agar tidak diketahui oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian Abu Sufyan menyuruh Damdam ibn Amr al-Ghifari untuk menyobek kamisnya bagian depan dan bagian belakang ketika dia sudah masuk Makkah. Kenapa? Ini ada pertanda lagi darurat. Langsung kabarkan kepada pemuka Quraisy yang biasanya nongkrong depan Ka'bah bahwasannya bencana bagi harta kalian. Harta kalian akan diambil oleh Muhammad. Bergegaslah kalian untuk menolong Abu Sufyan yang berada di perjalanan. Itu tujuan Abu Sufyan menyuruh Damdam ibn Amr al-Ghifari, dibayar ya, tentunya dibayar, dan dilakukanlah oleh Damdam ibn Amr al-Ghifari ini sebagai mengikuti arahan Abu Sufyan. Fakharaja Damdam sari'an ila Makkah wa fa'ala ma amarahu Abu Sufyan. Wa kana khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabti 12 min Ramadan min as-sanati tsaniyah. Dan Nabi mulai keluar dari Madinah itu di 12 bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan Ramadan dan perang Badar ini terjadi di tanggal 17. Berarti berapa hari setelah Nabi keluar? 5 hari. Ya, lihat, bayangkan jalan kaki 120 kilo ya. Ibarat sekarangnya Jakarta Bandung orang jalan kaki ya, subhanallah ya. Zaman dahulu memang sangat berat sekali. Alhamdulillah antum muji Allah subhanahu wa ta'ala, antum ya tidak tinggal di zaman Rasul. Khawatir termasuk orang-orang di barisannya musyrikin atau di barisannya orang munafikin di zaman di Madinah. Jadi syukuri saja ya, walaupun kita belum ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi, Nabi berangkat bersama para sahabatnya dengan jumlah 319 ya, kurang lebih, atau 313 orang. Kemudian orang-orang Mekah bergegas dengan membawa pasukan sekitar 900 ya, 50 yang terdiri dari 100 orang berkuda, 700 orang yang menggunakan onta ya. Lihat, 900 ngelawan 300 ya. Ini dari jumlah secara fisik, secara matematis ini mustahil ya kaum muslimin bisa menang. Tapi apa yang terjadi? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, karena pembahasannya sangat menarik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal 'afwu minkum atas kepanjangan waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.